Salah satu penerapan turunan fungsi trigonometri adalah masalah laju dan percepatan sebagaimana yang telah kita pelajari pada pelajaran fisika di bab gerak melingkar atau gerak harmonik sederhana. Nah, berikut ini kita akan bahas contoh-contoh soal masalah laju dan percepatan yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. Nah, langsung aja mari sama-sama kita bahas contoh soal berikut. Sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T plus sin kuadrat T plus T kuadrat plus 5, di mana S dalam meter dan T dalam second. Maka tentukan yang A, kecepatan saat T sama dengan pi per 2 second, dan yang B, percepatan saat T sama dengan pi per 4 second. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita tulis ulang fungsi S terhadap waktu, dan kita akan cari kecepatan saat T sama dengan pi per 2 second. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu, teman-teman. Sehingga kita bisa tulis V sama dengan ds dt. Kita turunkan 6 cos 3T, ini jadi negatif 18 sin 3T. Ingat lagi koefisien sudut fungsi pangkat. Kemudian sin kuadrat T kalau kita turunkan ini jadi 2 sin T kali cos T. T kuadrat kalau kita turunkan jadi 2T, dan 5 kalau kita turunkan habis jadi 0 ya. Sehingga kita peroleh V sebagai fungsi waktu di sini adalah negatif 18 sin 3T plus sin 2T plus 2T. Kemudian karena yang ditanyanya adalah kecepatan saat T sama dengan pi per 2 second, ya tinggal kita substitusi T-nya sama dengan pi per 2 ke persamaan kecepatan ini. Sehingga nanti akan kita peroleh V saat T-nya itu pi per 2 adalah negatif 18 sin 3 kali pi per 2 tambah sin 2 kali pi per 2 tambah 2 kali pi per 2. Sin 3 pi per 2 berapa? Sin 270 derajat kan ini? Negatif 1 kan? Kalau ini 2 sama 2-nya nanti kita coret, jadi sin pi itu 0 tambah 2 kali pi per 2, ya kita biarin aja. Sehingga nanti kita akan peroleh V saat T-nya sama dengan pi per 2 second adalah 18 tambah pi meter per second. Selanjutnya kita akan mencari percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, untuk mencari percepatan, kita harus berpatokan pada fungsi kecepatan terhadap waktu, yaitu Vt-nya ini sama dengan negatif 18 sin 3T plus sin 2T plus 2T. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, percepatan itu merupakan turunan pertama fungsi kecepatan terhadap waktu. Sehingga untuk menentukan percepatan, ini kita turunkan aja fungsi kecepatannya sekali terhadap waktu. A sama dengan dv dt, sehingga negatif 18 sin 3T kalau kita turunkan ini jadi negatif 54 cos 3T. Sin 2T kalau kita turunkan ini jadi 2 cos 2T. Tambah 2T kalau kita turunkan ini jadi 2. Lalu langkah selanjutnya kita substitusi T-nya sama dengan pi per 4 second ke fungsi AT yang ini. Sehingga A saat pi per 4 itu sama dengan negatif 54 cos 3 kali pi per 4 tambah 2 cos 2 kali pi per 4 tambah 2. Ya, jadi kita ganti variabel T-nya semua sama pi per 4 atau 45 derajat di sini. Kemudian tinggal kita hitung aja, cos 3 kali pi per 4 berarti ini cos 135 derajat di kuadran kedua ya, berarti negatif. Jadi negatif 54 kali negatif setengah akar 2 itu hasilnya 27 akar 2. Kalau yang ini 2 kali cos 2 kali pi per 4 cos 90 itu 0 ya. Jadi 2 kali 0 hasilnya 0 plus 2. Dan kalau kita hitung kita akan peroleh nanti A saat T-nya pi per 4 second itu adalah 27 akar 2 plus 2 meter per second kuadrat. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola pada waktu T dengan persamaan posisi bola Theta sebagai fungsi waktu itu adalah 2 sin 2T. Tentukan kecepatan sudut bola saat T-nya sama dengan pi per 8 detik. Yang B, tentukan kecepatan sudut maksimum bola. Yang C, tentukan percepatan sudut bola saat T-nya sama dengan pi detik. Dan tentukan percepatan sudut saat kecepatan sudutnya maksimum. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan cari dulu omega bola saat T-nya sama dengan pi per 8 second. Sebagaimana kita ketahui bahwa omega itu adalah turunan pertama fungsi sudut terhadap waktu. Ini akan menjadi
omega sama dengan d theta dt. Nah, kita turunkan, koefisiennya kita salin ulang, 2. Kemudian sudutnya 2T kita turunkan, ini jadi 2. Sin kita turunkan, ini jadi cos. Sudutnya kita salin ulang, 2T. Saat T sama dengan pi per 8 second, berarti tinggal kita substitusi saja T-nya pi per 8 ke persamaan omega ini. Jadi kita dapat persamaan omeganya seperti ini, 4 cos 2T, sehingga omega saat T-nya pi per 8 itu adalah 4 cos 2 kali pi per 8. Jadi 4 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu adalah cos 45 derajat, yang sama dengan setengah akar 2. 4 kali setengah akar 2, kalau kita hitung hasilnya adalah 2 akar 2 radian per second. Selanjutnya, kita akan mencari kecepatan sudut maksimum bola. Untuk mencari kecepatan sudut maksimum bola, maka kita lihat kembali persamaan omega T sama dengan 4 cos 2T. Ingat kembali, cos 2T itu nilai maksimumnya adalah 1, teman-teman. Kan cos nilai minimumnya negatif 1 dan nilai maksimumnya 1. Sehingga sebagai akibat, 4 kali 1 ya 4 radian per second. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari percepatan sudut bola saat T-nya sama dengan pi detik. Dengan kata lain, kita mencari alfa bola saat T-nya sama dengan pi second. Alfa itu adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan sudut, atau turunan kedua dari fungsi posisi sudut. Sehingga kita bisa tulis alfa sama dengan d omega dt. Persamaan omeganya ini adalah 4 cos 2T. Kalau kita turunkan, ingat lagi koefisiennya 4, kita tulis lagi. Sudutnya 2T kita turunkan jadi 2. Fungsi kosinus kalau kita turunkan jadi negatif sin. 2T-nya kita salin ulang. Sehingga 4 kali 2 kali negatif sin 2T, ini hasilnya adalah negatif 8 sin 2T. Kemudian kita substitusi T-nya pi ke persamaan alfa T. Sehingga alfa saat T-nya sama dengan pi itu adalah negatif 8 sin 2pi. Sin 2pi itu adalah sin 360 derajat, atau sama dengan 0. Jadi negatif 8 kali 0 itu hasilnya adalah 0 radian per second kuadrat. Selanjutnya kita diminta menentukan percepatan sudut saat kecepatan sudutnya maksimum. Dengan kata lain, alfa bola saat omeganya maksimum. Ketika kecepatan sudutnya maksimum, maka nilai cos 2T adalah 1. Saat cos 2T sama dengan 1, maka sin 2T-nya itu sama dengan 0 kan? Sehingga sebagai akibat, alfanya itu sama dengan 0 radian per second kuadrat dengan mensubstitusi nilai sin 2T ke persamaan alfa T. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal masalah kecepatan dan percepatan turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 atau fisika kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.